Apa sih yang Anda ketahui tentang komunikasi berproses dan mengapa disebut sebagai komunikasi berproses? Dan dalam komunikasi berproses terdiri dari 6, yaitu yang pertama komunikasi sebagai proses, yang kedua komunikasi antar personal, yang ketiga komunikasi langsung atau tatap muka, yang keempat komunikasi langsung melalui media, yang kelima komunikasi antar personal tidak langsung, dan yang keenam produk komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai proses ini misalkan seorang guru mengemukakan dan menjelaskan sejumlah ide, pikiran dan perasaan kepada para murid agar murid tersebut memahami dan memiliki kesamaan atas ide, pikiran dan perasaan yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti para guru itu ketika berkomunikasi, maka yang kita lakukan adalah berbicara, mendengarkan dan mengamati. Dari situasi tersebut, maka murid-murid tersebut akan lebih memahami serta mengerti apa penjelasan dari guru tersebut. Di sini juga guru tersebut akan melakukan serangkaian pengalaman komunikasi yang dari hari ke hari akan mengalami komunikasi yang sukses maupun komunikasi yang gagal, komunikasi yang efektif maupun juga komunikasi yang tidak efektif. Dan dari pengalaman mengamati komunikasi tersebut dari orang lain, maka kita akan mempelajari keterampilan komunikasi termasuk komunikasi antar personal. Dan yang poin kedua yaitu komunikasi antar personal berproses. Dan dalam komunikasi antar personal dalam berproses ini ada tahapannya. Yang pertama, tahapan coming together, yang dalam tahapan ini terdiri dari inisiasi, yaitu tahap pertama, yang kedua eksperimen, yaitu langkah kedua, yang ketiga yaitu intensive feeling. Dan yang pertama itu tahap coming together, yaitu inisiasi, yaitu tahap pertama dari komunikasi antar personal adalah tahap pertemuan awal, di mana tahapan ini setiap orang untuk pertama kali bertemu dan menyampaikan ucapan selamat atau bersalaman. Yang kedua yaitu langkah kedua yaitu eksperimen, yaitu langkah kedua. Pada tahap ini informasi tentang beberapa topik tertentu mulai dipertukarkan secara bertahap. Informasi personal mulai dari pertukaran di antara para pihak. Yang ketiga yaitu intensive feeling, yaitu tahap ketiga, yaitu mengintensifkan apa yang telah terjadi. Pada tahap eksperimen kedua, peserta biasanya sudah saling mengenal karena sebagian kecil informasi personal telah terbuka. Tahap yang kedua dari komunikasi antarpersonal berproses yaitu tahap relation maintenance, yaitu yang terdiri dari integrasi, yaitu langkah keempat dalam berkomunikasi antarpersonal adalah integrasi, di mana dua pihak membuat keputusan bersama, misalkan mulai dari menilai apakah hubungan kita tidak harus diperbaiki atau ditingkatkan dengan beberapa perubahan tertentu. Yang kedua yaitu bonding, merupakan tahap terakhir dari komunikasi antarpersonal.
di mana dua pihak memberikan batasan atau menyegel apakah hubungan ini diteruskan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan komitmen pada tahap integrasi atau tidak. Yang berikut yaitu diferensiasi, di mana proses ini mencerminkan kembali tahapan pertama di atas, di mana dua pihak mulai fokus pada perbedaan-perbedaan. Meskipun kita memiliki perbedaan, namun harus memahami diferensiasi yang terjadi di antara kita. Yang berikut yaitu circumscribing, di mana tahap ini merupakan tahap penerjemahan, di mana dua belah pihak memainkan peran sentral. Artinya, selama waktu ini dua pihak mulai sadar bahwa komunikasi di antara mereka harus dibatasi. Mereka hanya akan bicara topik-topik terbatas, terutama yang fungsional. Tahap ketiga dari komunikasi antarpersonal berproses yaitu tahap coming apart, yang terdiri dari stagnating adalah tahap berikut di mana hubungan menjadi datar dan secara pribadi memuaskan dan dilanjutkan, terutama untuk alasan di luar hubungan seperti kewajiban agama, keluarga, ataupun kewajiban kontrak atau harapan sosial yang berbeda sehingga kita harus berpisah. Yang kedua, avoiding, di mana ketidaknyamanan antara dua belah pihak, antara yang satu terbuka dan juga terbuka dengan jelas, dan dua pihak mulai berusaha menghindari diri pada peserta dalam komunikasi interpersonal dan juga menghindari setiap gangguan satu sama lain. Mereka berbicara terbuka atau saling mengungkapkan apa yang tidak disukai. Yang ketiga yaitu pengakhiran. Dalam tahap ini pengakhiran, dua belah pihak ini memutuskan dalam suatu interaksi antarpersonal itu, apakah dalam situasi informal, misalkan dua pihak mengatakan kita tidak usah bertemu lagi, atau dalam hukum formal atau agama, dan dua pihak berusaha dengan alasan hukum dan administrasi membatalkan atau mengakhiri suatu hubungan yang telah mereka bangun. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi langsung atau tatap muka. Komunikasi antarpersonal secara langsung mengacu pada pesan dan jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Pengirim mengontrol jenis pesan verbal dan non-verbal, misalkan mengontrol suatu komunikasi verbal termasuk dalam penggunaan kata-kata, tertulis atau lisan. Dan sementara itu, saluran komunikasi non-verbal termasuk ekspresi wajah, gerak tangan ataupun gerak tubuh yang tidak disengaja dengan warna ataupun suara. Semua saluran nonverbal ini juga harus dikendalikan sehingga kendalikan oleh tubuh kita demi untuk mempertahankan keberlangsungannya komunikasi antarpersonal secara langsung tersebut. Dan dalam komunikasi langsung atau tatap muka ini terdiri pula ada beberapa, yaitu berdasarkan sifat. Di sini berdasarkan sifat itu terdapat dua, yaitu immediacy atau komunikasi antarpersonal langsung, biasanya dilakukan melalui tatap muka. Prinsipnya adalah taking place now atau sekarang dan di sini, bukan kemarin, bukan esok, dan di sini dan bukan di tempat yang lain. Keuntungan prinsip ini adalah komunikasi akan berlangsung terbuka, di mana dalam setiap komunikasi itu akan saling terbuka, dan juga kedua belah pihak akan saling mendengarkan masing-masing dari apa yang mereka sudah katakan. Dan juga ucapan bahasa isyarat yang ditampilkan
persyaratan setuju atau tidak setuju, pertanyaan suka ataupun tidak suka. Semuanya langsung disampaikan dan tidak perlu diperbaiki pada saat itu juga. Dan sifat yang membedakan komunikasi antarpersonal dengan komunikasi kelompok, organisasi publik, dan komunikasi massa. Dan yang kedua yaitu primasi, yaitu tahap ini berkomunikasi antarpersonal tatap muka. Sekarang dan di sini adalah jadi dalam peralihan ruang dan waktu. Dalam prinsip ini berkaitan dengan konteks perubahan. Dan ketika terjadi komunikasi antarpersonal, misalnya harus mengatakan bahwa apakah kebiasaan komunikasi yang kita lakukan ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan, ataukah nanti kita bertemu di lain waktu saja dan kita akan membicarakan banyak hal yang belum kita bicarakan. Yang bagian kedua yaitu berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada 4. Yang pertama, diakdit adalah komunikasi yang melibatkan 2 orang. Misalnya 2 orang teman yang sedang bercakap-cakap. Misalkan saya ambil contoh, si A dan si B. Mereka saling bertemu dan berbicara satu sama lain serta menjelaskan apa yang ingin mereka perbincangkan. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini komunikasi antarpersonal yang melibatkan 3 orang atau lebih. Misalkan para ahli komunikasi tidak berkonsisten tentang kriteria, namun banyak yang mengakuinya. Misalkan saya ambil contoh, si A, si B, dan si B. Dan si C maksudnya, dan si C. Misalkan si A dan si B sedang berkomunikasi, lalu datanglah si C langsung menyapa si A dan si B dan menanyakan perbincangan apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu yang ketiga, komunikasi publik, yaitu komunikasi ini melibatkan kelompok yang lebih besar, terutama melaksanakan gaya komunikasi antarpersonal yang satu arah atau menolong. Misalkan saya ambil contoh dalam suatu diskusi, pastinya komunikasi itu akan terarah dengan adanya moderator yang mengarahkan diskusi tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi massa, ketika para penyiar atau reporter radio dan televisi melaporkan secara langsung suatu perhelatan atau sepak bola ataupun berita-berita yang telah terjadi di penjuru dunia. Yang ketiga itu berdasarkan fungsi yang terdiri dari organisational atau work related. Komunikasi antarpersonal dapat terjadi dalam organisasi. Misalkan berkomunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dengan para karyawan yang menjadi bawahannya langsung, ataupun para kasubag berkomunikasi dengan pelaksanaan, para kepala bagian ataupun bidang komunikasi. Terus yang kedua yaitu keluarga, di mana komunikasi keluarga yang melibatkan sejumlah anggota yang sedikit antara bapak, ibu ataupun anak-anak. Dan fungsi komunikasi keluarga ini seperti misalkan untuk mencari kepuasan batin, mencari dan mendapatkan perlindungan ataupun merencanakan bersama-sama suatu pekerjaan dalam suatu perjalanan. Yang ketiga yaitu impersonal, yaitu seringkali terjadi pada komunikasi langsung antarpersonal yang bersifat impersonal. Misalkan komunikasi seperti ini tidak berbasis pada relasi-relasi antarpersonal. Lalu yang keempat yaitu komunikasi langsung melalui media. Komunikasi antarpersonal langsung
dapat dilakukan melalui media. Dan jenis komunikasi ini ditunjang oleh peranan teknologi seperti telepon yang dimana membantu dua orang berbicara sebagaimana berkomunikasi secara langsung namun tanpa jarak dekat, namun melalui jarak jauh. Komunikasi bermedia ini menguntungkan karena dimana dua pihak yang berada pada dua titik ruang yang berbeda, antara dua lokasi, dua tempat yang berbeda, dan dua tempat yang dimana masing-masing pulau ataupun benua yang dapat berkomunikasi mengatasi jarak fisik global yang instan. Meskipun komunikasi bermedia ini didukung oleh teknologi yang canggih, namun tetap mempunyai kekurangan. Misalkan dalam dua pihak yang harus menghentikan pembicaraan, mereka harus kehabisan pulsa, dan karena itu juga ada gangguan sinyal ataupun karena baterainya low atau gangguan cuaca. Dari situ hambatan-hambatan seperti ini yang selalu muncul dari luar, yang ada di luar kemampuan manusia dan harus berurusan dengan pihak lain. Yang kelima yaitu komunikasi antarpersonal tidak langsung. Dari komunikasi antarpersonal tidak langsung ini melibatkan saluran tidak langsung. Biasanya komunikasi ini diakui oleh penerima secara tidak sadar, dan pengirim tidak mengkontrol atau keberlangsungan komunikasi antarpersonal tidak langsung ini. Pesan ini dimaksud ditampilkan dalam menyatakan emosi, perasaan, motivasi, dan keinginan kepada orang lain melalui bahasa tubuh dan gerak anatomi. Misalkan saya ambil contoh, dalam komunikasi ini misalkan si A membicarakan sesuatu, namun ia membicarakannya dengan gerak tubuh yang mengarahkan si B dan meyakinkan si B agar tahu tentang apa yang ia bicarakan dan apa yang ia maksud. Lalu yang keenam yaitu produk komunikasi, di mana pada produk komunikasi ini berarti suatu yang dihasilkan atau sesuatu yang menghasilkan merupakan akibat dari proses industri, pekerjaan, mesin, ataupun proses interaksi yang menghasilkan kepuasan dan kenyamanan, atau hasil dari proses alamiah seperti buah dari pohon atau reaksi dari obat seperti penyemburan dan lain-lain. Bagi sebuah perusahaan, produk biasanya dihasilkan melalui suatu proses perencanaan formal yang melewati tahap-tahap pekerjaan tertentu. Misalnya tahap perencanaan, tahap pekerjaan, penyelesaian, promosi, pemasaran, dan lain-lain, dan masih banyak lagi tahap-tahap tersebut. Dari produk ini bisa dibentuk suatu objek perangkat keras seperti makanan, obat-obatan, dan juga produk perangkat lunak seperti layanan, guna daya tarik atau kenyamanan. Dari bidang tersebut, dari beberapa produk tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan demi memenuhi segmen pasar tertentu.